Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya kepada teman-teman dan semua yang telah hadir. Terima kasih. Jadi hari ini saya dapat tugas untuk sharing ya. Kita sharing aja mengenai EKG pada kasus-kasus kegawat daruratan. Mungkin hari-hari sebelumnya kemarin sudah lengkap ya, mulai dari EKG, kemudian anatomi, iskemik, infark, dan lain-lain. Sampai sekarang kita pada bagaimana sih atau apa sih yang kita temui pada kondisi-kondisi kegawatan, di mana nanti kita akan bisa menilai, mungkin kita bisa ketemu dulu kondisi klinis pasiennya kegawatan, kemudian EKG-nya seperti apa, atau bahkan bisa saja ternyata EKG-nya dulu yang memberikan suatu penampakan misalnya kegawatan atau yang lain, sehingga kemudian kita lakukan tata laksana sesuai gambaran EKG yang muncul. Ya, jadi EKG diinterpretasi sesuai kondisi klinis. Tadi seperti saya sampaikan bahwa tidak ada pemeriksaan EKG itu tanpa indikasi. Jadi apakah pasien itu ada keluhan atau kondisinya bagaimana, itu akan menjadikan suatu indikasi untuk pemeriksaan EKG, sehingga kita juga kemudian harus menilai gambaran EKG itu sesuai kondisi klinis. Artinya ada gambaran-gambaran EKG yang mungkin secara teori, wah ini harusnya pasiennya udah nggak bagus nih, tapi ternyata pasiennya masih tenang-tenang aja. Nah itu, jadi kita juga harus melihat EKG, tapi jangan tutup mata pada kondisi klinis pasien, itu harus berkesinambungan. Outline hari ini, takibradi, kemudian bagaimana sih gambaran EKG pada cardiac arrest, nyeri dada, sesak, gangguan elektrolit, dan gambaran EKG pada pengaruh atau efek dari suatu obat yang diberikan. Oke, kita yang pertama, takibradi. Jadi kalau kita ketemu pasien dengan aritmia, kita harus dulu melihat yang paling gampang adalah ini takikardi atau bradikardi. Saya rasa itu sudah suatu hal yang paling gampang. Kalau kemarin misalnya ada menghitung heart rate di atas 3 kotak kecil atau 3 kotak sedang, maka itu adalah normal ya. Jadi berarti kan di bawah 100. Tapi kalau sudah kurang dari 3 kotak sedang, maka dia sudah heart rate-nya lebih dari 100. Nah, tapi itu secara terminologi, artinya kalau pasien heart rate sudah di atas 100, maka masuk sebagai suatu takikardia. Tapi apakah itu suatu kondisi emergensi yang harus ditata laksana dengan cepat? Maka belum tentu. Yang pertama adalah kalau kita mau ngomong ini suatu emergensi aritmia atau emergensi taki atau bradi, maka kalau untuk takikardi biasanya yang sudah menimbulkan gangguan hemodinamik atau kita anggap sebagai suatu ekstrim takikardi atau aritmia yang bersifat takikardi, maka biasanya heart rate-nya di atas 150 kali per menit. Saya kemudian heart rate tadi ya, heart rate lebih dari 150, terus kemudian langkah yang kedua adalah bagaimana sih QRS kompleknya. Nah, kemarin kita sudah sama-sama belajar bagaimana QRS kompleks yang normal, dia sempit atau lebar, kok bisa menyempit, kok bisa melebar. Nah, di sini petunjuk atau langkah yang kedua adalah menentukan berapa sih lebar dari kompleks QRS. Kalau kompleks QRS-nya kecil atau kurang dari 3 kotak kecil, maka kita sebutnya sebagai nero QRS kompleks takikardia. Nah, pada saat kita menemukan nero QRS kompleks, maka dalam bayangan kita gampangannya passingnya atau generatornya itu berada di atas ventricle. Jadi
di sini disebutkan contohnya adalah supraventrikular takikardi. Jadi kalau ada yang cepat, gampangannya QRS-nya pendek, QRS-nya sempit, maka ini sumbernya itu supraventrikel. Jadi ini supraventrikel takikardi. Nah, kemudian tapi nanti ada patokan-patokan lain apakah ini supraventrikel takikardi atau ini atrial fibrilasi atau atrial flutter, maka nanti akan ada contoh-contoh yang bisa kita lihat. Tapi yang jelas kalau QRS-nya sempit itu maka sumbernya di atas ventrikel, baik itu atrial bisa berwujud fibrilasi atau flutter atau supraventrikel sendiri sebenarnya ada nanti NRT, AVRT yang bisa kita lihat. Oke, saya ke neuro QRS dulu. Ada nanti yang reguler atau irreguler, di mana kalau reguler maka ada flutter. Bagaimana sih sebenarnya kita membedakan? Ya, saya rasa tidak harus selalu sekompleks ini, tapi sebenarnya kalau dia reguler maka kita bisa ngomong, kita harus berani ngomong ini adalah SVT. SVT ya, kita cukup sampai di situ bahwa neuro QRS kompleks takikardi reguler. Nah, 4 poin tadi, neuro QRS kompleks takikardi reguler. Ya, 3 ya, neuro terus takikardi reguler maka itu SVT. Nah, kalau neuro takikardi kemudian irreguler, maka ada beberapa bisa suatu atrial fibrilasi, di mana nanti atrial fibrilasinya artinya atrial fibrilasi rapid ventricular response, atau atrial takikardi, atau multifokal atrial takikardi. Nah, ini contoh dari SVT, atau gampangnya tadi SVT ya, supraventricular takikardi, di mana kita lihat satu, tadi tandanya adalah neuro, karena dia gelombang QRS-nya kurang dari 3 kotak kecil. Kemudian takikardia, kita lihat dia antara RKR-nya bahkan kurang dari 2 kotak. Kurang dari kotak. Artinya kotak kecil tadi sekitar 8. Jadi berapa tuh? 300 dibagi 8. Lebih dari 150. Lebih dari 150. Terus reguler ya, reguler. Kalau kita lihat antara RKR berikutnya dia reguler, maka ini bisa kita sebut sebagai supraventricular takikardi meskipun tadi ada beberapa macam AVRT, AVNRT dan lain sebagainya. Tapi lebih gampangnya kita bisa anggap ini adalah suatu supraventricular takikardi. Oke, nah kalau ini QRS-nya sempit sama takikardi reguler, tapi kemudian ada gelombang P yang kita lihat masih teratur tapi lebih dari satu kan kalau sinus kan harusnya satu kompleks QRS, 1P, 1 QRS, 1P, 1 QRS. Tapi kalau kita perhatikan di mungkin V2 ya yang agak terlihat itu ada 1P, 1P baru QRS, 1P, 1P QRS. Nah, itu kita sebut sebagai atrial flutter 3:1. Kalau ini, nah ini adalah QRS neuro QRS takikardia irreguler. Ya, jadi tadi yang reguler, ini irreguler, maka ini kita sebut sebagai suatu atrial fibrilasi tapi dengan rapid ventricular response. Apa itu rapid ventricular response? Ya, dia QRS kompleksnya lebih dari 100 kali per menit. Nah, kemudian bagaimana kalau ternyata QRS kompleksnya itu lebar, lebih dari 3 kotak kecil. Ini bisa suatu ventricle tachycardia atau SVT with aberrance. Petunjuknya sebenarnya sama dengan yang tadi. Kalau QRS kompleksnya sempit, maka passingnya dari supraventricle. Tapi kalau QRS-nya lebar, maka passing-nya asal dari generatornya adalah dari ventricle. Nah, kalau misalnya dia heart rate-nya cepat, maka disebut sebagai ventricle tachycardy. Tapi hati-hati ternyata ada QRS lebar tapi bukan suatu ventricle tachycardy, yaitu SVT with aberrance.
SVT with aberrance itu maksudnya SVT seperti yang tadi, sebenarnya dia passingnya di atas ventricle, tapi kemudian dia ada suatu gangguan lain yaitu block, entah suatu right bundles atau left bundle branch block yang akhirnya pada kondisi takikardia dia menimbulkan gambaran suatu SVT with aberrance. Oke, ini gampang, caranya sama seperti tadi. Jadi satu white QRS, kemudian yang kedua takikardi, yang ketiga adalah reguler. Ya, white QRS, takikardi, reguler, maka ini suatu SVT. VT, monomorphic VT. Kalau yang tadi yang narrow atau sempit itu SVT. Tapi kalau lebar ini suatu VT. Nah, kemudian kalau ini hati-hati, ini sedikit berbeda dengan yang tadi, di mana ini white QRS iya, yang kedua takikardi iya, tapi hati-hati ini bukan suatu VT, tapi ini tadi adalah SVT dengan aberrance. Mungkin sedikit kita bisa lihat di gelombang V3 ada kayak semacam mungkin kita ngomongnya RSR aksen atau rabbit ear, telinga kelinci, yang kita menganggap ini adalah suatu aberrance atau block bundle branch block ya. Jadi ini adalah suatu contoh SVT with aberrance di mana sedikit berbeda. Kalau saya sedikit kembalikan, nah ini yang VT ya, kemudian ini adalah SVT with aberrance. Ada beberapa cara untuk membedakan, tapi saya rasa nanti kita pada kesempatan yang lain. Nah, sama ini kalau ini AF dengan aberrance sama dengan blok, di mana hati-hati kita lihat ini QRS lebar tapi irregular ya, ini QRS lebar tapi irregular, jadi hati-hati ini bukan VT tapi AF rapid dengan left bundle branch block. Nah, kemudian apa yang kita lakukan? Bila menemukan suatu kondisi kegawatan takiaritmia, maka setelah kita lakukan tata laksana awal, maka kita harus menilai dia stabil apa enggak. Jadi nanti ada yang stabil VT atau stabil SVT, ya itu apa yang kita lakukan, kita lihat dari bagian ini. Jadi apakah takikardia itu menyebabkan hipotensi atau tidak, bagaimana kesadarannya, shock atau tidak, nyeri dada, chest pain atau tidak, kemudian menyebabkan gagal jantung atau tidak. Kalau kita mau menganggap ini suatu unstable, maka kita hanya perlu satu saja, 1 dari 5 ini kalau sudah ketemu. Jadi pasien takikardi datang tensinya 80, ya itu sudah masuk kriteria tidak stabil karena sudah ada hipotensi. Jadi tidak harus mencari yang lain untuk melakukan suatu kardioversi. Karena kalau sudah tidak stabil, maka langsung kardioversi. Cukup satu kriteria. Tapi kalau untuk menilai stabil, ya ke yang diagram bawah, maka kelima tanda ini harus negatif semua. Tidak boleh hanya salah satu. Jadi tensi baik, kesadaran baik, tidak shock, tidak nyeri dada, tidak gagal jantung, akut heart failure. Maka ketika semuanya tidak, baru bisa dikatakan ini adalah stabil VT atau stabil SVT. Maka kemudian dilihat tadi QRS-nya bagaimana. Kalau lebar maka bisa dilakukan adenosin atau infus antiaritmia. Jadi infus antiaritmia bisa memakai amiodaron atau yang lain, sampai dengan konsul ekspor. Dan bila ternyata QRS kompleksnya sempit, maka kita lakukan vagal manuver, adenosin, pemberian beta blocker sampai dengan konsul expert. Dimana kalau kita yang terbaru, jurnal-jurnal terbaru ada dengan menggunakan modified vagal manuver, itu ternyata tingkat keberhasilan cukup tinggi selama dikerjakan dengan benar. Nah, kemudian yang kedua, bagaimana kalau ternyata heart rate-nya rendah? Heart rate-nya rendah kurang dari 50. Nah, sebenarnya kan kalau bradikardi itu semua di bawah 60. Secara terminologi itu sudah disebut sebagai bradikardia. Tapi kembali tadi,
Kalau takikardia yang ekstrim atau yang mengganggu butuh penanganan segera adalah yang di atas 150, maka kalau bradikardia yang terjadi gangguan hemodinamik atau membutuhkan penanganan segera itu yang di bawah 50 kali per menit. Kemudian ada neuro QRS sama, kemudian sinus bradi AV block ada yang ada yang wide QRS ya. Jadi sama heart rate-nya berapa, kemudian QRS kompleksnya bagaimana, kecil atau sempit atau lebar. Oke, ini QRS sempit, bradikardi reguler. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kotak sedang ya, berarti berapa? Sekitar 40-an, sekitar 40-an, dan kita lihat 1P, 1 QRS, 1P, 1 QRS, artinya ini masih suatu irama sinus, yaitu sinus bradikardi. Nah, ini yang agak berbeda, kita lihat mungkin yang ke paling bawah saja yang akan terlihat lebih jelas, QRS kompleksnya sempit, RKR-nya reguler, jadi ini adalah QRS sempit, bradikardi reguler, kita lihat gelombang P-nya, gelombang P-nya, saya bisa enggak ya? Ini ya gelombang P-nya, kelihatan nggak ini panah saya? Oke, kelihatan dok. Kelihatan ya? Oke ya, ini gelombang P-nya, gelombang P, interval PR-nya memanjang. Nah, interval PR memanjang ini, nah, kemudian ini yang agak berbeda, kita lihat ini adalah suatu AV block derajat 1. Oke. Oke, ini AV block derajat 1 ya dengan interval PR yang memanjang. Kemudian ini kita lihat yang mungkin lebih enak lihat yang lead yang paling bawah lagi, lead 2, yang lead 2 panjang. Kita lihat ini ada RKR yang masih reguler, kemudian ada PR interval normal, agak panjang, tambah pemanjang, tiba-tiba ada suatu drop beat. Ada suatu drop beat, ada gelombang P yang tidak diikuti QRS kompleks. Nah, ini adalah suatu AV block derajat 2 yang tipe 1. Ya, derajat 2 tipe 1, interval PR-nya memanjang, kemudian drop beat, ada gelombang P yang tidak diikuti oleh QRS kompleks. Nah, kalau ini P QRS tidak memanjang, masih normal, jadi bukan derajat 1, tapi tidak ada pemanjangan interval PR pada gambar berikutnya atau gelombang berikutnya, tiba-tiba drop beat. Nah, ini kemudian kita sebut sebagai AV block derajat 2 yang tipe 2. Jadi kalau tipe 2 dia tidak memanjang, tapi normal drop beat, atau bisa juga dia normalnya itu beberapa kali, misalnya 2 kali normal tiba-tiba drop beat. Nah, tapi pada intinya kalau derajat 2 tipe 2 tidak memakai pemanjangan interval PR yang progresif, kalau yang derajat 2 tipe 1 ada pemanjangan interval PR yang progresif kemudian drop beat. Nah, kalau ini, kita lihat, kita kesulitan. Ini ada P, kemudian ini ada P, kita mau bilang derajat 1 enggak, derajat 2 tipe 1 bukan, derajat 2 tipe 2 bukan, derajat 3 pun bukan atau total AV block, sehingga kita biasa menyebutkan ini adalah suatu high degree AV block di mana tidak masuk di derajat 1, derajat 2, dan belum sampai ke derajat 3. Jadi disebutnya dengan satu high degree AV block.
Itu buat yang sempit, kemudian yang lebar adalah suatu TAVB atau IVR, idioventricular rhythm. Nah, ini total AV block, di mana total AV block itu tandanya dia gelombang P-nya itu reguler. Ini ya, ini gelombang P, kemudian ada gelombang P lagi, ada gelombang P, ada gelombang P, gelombangnya reguler. Jadi jarak P ke P-nya sama, ke P-nya sama, ke P-nya sama. Ini juga di sini sama, di sini sama, sehingga nanti akan ada gelombang P yang tertanam di kompleks QRS. Jadi seolah-olah kok kelihatannya nggak ada gelombang P-nya, tapi sebenarnya ada gelombang P, tapi tertanam di kompleks QRS. Nah, ini namanya total AV block dengan ciri QRS-nya melebar. Oke, nah kalau ini QRS lebar, ya QRS lebar kita bisa lihat V2, V3, V1, ini semua QRS lebar, tapi kita bisa lihat kok nggak ada gelombang P-nya. Jadi ini memang betul-betul irama ventrikular, makanya disebut idioventricular rhythm, di mana seharusnya normalnya ventricular rhythm itu dia hanya mampu menggerakkan itu pacing-nya itu hanya kurang dari 40 kali. Kurang dari 40 kali itu yang normal. Nah, pada saat kita menemukan gambaran seperti ini, loh kok heart rate-nya tinggi. Artinya bahkan ini sampai berapa nih? Hampir 60. Artinya ini adalah suatu accelerated. Tapi kalau misalnya idioventricular rhythm-nya itu hanya 20 kali atau bahkan 10 kali, nah itu yang betul-betul idioventricular rhythm. Tapi kalau yang seperti ini, kita menyebutnya accelerated karena heart rate-nya lebih dari 40 kali per menit. Nah, bagaimana tata laksananya sama. Yang pertama, dia menyebabkan suatu kondisi tidak stabil atau tidak. Sama hipotensi, kesadaran bagaimana, shock, iskemik, ada atau tidak, kemudian akut heart failure. Kalau ternyata tidak ada atau pasiennya stabil, ya sudah monitor aja. Monitoring pasien. Tapi kalau ternyata ada suatu kondisi yang lain, maka ini yang bisa kita berikan. Nah, sekarang ini sudah memakai yang baru, jadi atropinnya sekarang 1 miligram, diberikan 3-5 menit, kemudian maksimnya 3 miligram. Kalau yang dulu ACLS atau AHI yang dulu kita kan berinya cuman setengah miligram atau 2 ampul. Nah, sekarang langsung 4 ampul diberikan hanya 3 miligram. Kemudian kalau ternyata atropin inefektif, maka pilihannya adalah transkutan, dopamin, atau epinefrin. Dan kesepakatannya adalah, atau petunjuknya adalah, kalau kita mau ngasih epinefrin, maka dopaminnya harus dioptimalkan dulu. Jangan baru 2 mikro, 5 mikro, wah nggak respon ini, saya mau ganti epinefrin. Enggak, tapi dopamin harus dipastikan dulu memang tidak respon. Kemudian kita sampai dengan 20 mikro, baru kita ganti epinefrin. Dan sesuai di box ini, tulisannya adalah or, atau, artinya tidak digabung. Tidak digabung antara dopamin dengan epinefrin, tidak. Tidak digabung antara transkutan dengan dopamin, tidak, tapi salah satu, transkutan atau dopamin. Dopamin sampai tingkat tertinggi atau dosis tertinggi, tidak respon, ganti dengan epinefrin, sampai dengan pasang transvenous pacing atau konsultasi kepada ahli. Itu yang pertama. Ini yang kedua, cardiac arrest rhythm. Kalau ini saya rasa insya Allah mudah lah ya. Artinya teman-teman, saya rasa sebagian besar banyak yang sudah mengikuti ACLS. Jadi ini adalah irama-irama yang sering kita temukan pada ACLS, pada cardiac arrest. Yang pertama adalah VF. Saya rasa semua sudah familiar dengan VF. Ada quartz VF. Jadi kayak ada yang ngomong sekumpulan cacing lah, pokoknya namanya dia dying heart ya, kayak jantung yang sudah sekarat gitu, udah tinggal satu tek gitu, udah kita tidak ada pertolongan, maka akan menjadi suatu asistul. VT yang kita tadi sudah lihat, di mana kalau VT-nya tadi yang kita bahas di atas lebih kepada VT yang dengan nadi, maka cardiac arrest tentunya adalah VT yang no pulse. Dan dua irama ini adalah kita sebut dengan irama yang shockable, sehingga bisa dilakukan suatu pemberian DC shock atau ya
Nah, ini yang not shockable, asystole, dan PEA. Kalau asystole saya rasa semua sudah kenal. PEA, nah ini yang menarik dari PEA adalah hati-hati, tidak selalu loh PEA itu bentuknya seperti ini. Kalau seperti ini kita mungkin akan bisa ngomong ini adalah idioventricular rhythm. Ya, betul. Tapi tidak hanya idioventricular rhythm itu PEA, tapi semua any organized ECG rhythm, artinya yang irama teratur. Jadi bisa loh sinus takikardi itu kita sebut sebagai PEA itu bisa. Karena PEA adalah any organized without pulse. Artinya pada saat ada kita habis RJP, kita pasang EKG, iramanya sinus, tapi kok nggak ada nadi. Maka kita harus ngomong itu adalah PEA. Apa yang dilakukan? Yang dilakukan RJP lagi tanpa shock, ya. Jadi non shockable rhythm. Ya, jadi PEA adalah any organized rhythm, mau sinus takikardi, sinus bradikardi, sinus rhythm, dan lain-lain yang tidak ada puls, maka kita anggap sebagai suatu PEA. Kecuali VT tanpa nadi dan VF. Oke, selanjutnya chest pain dan sesak. Chest pain dan sesak bisa suatu ACS, perikarditis, efusi perikard, dan emboli paru. Yang dua di atas kemarin sudah dibahas, maka saya akan lebih fokus kepada efusi perikard dan emboli paru. Emboli paru, nah ini teman-teman di Wisma Atlet saya rasa ya mungkin sudah banyak melihat karena beberapa pasien COVID yang mungkin derajat berat atau bahkan sedang berat, maka beberapa menunjukkan gambaran emboli paru bahkan dari EKG-nya. Apa yang bisa kita lihat? Yang paling pertama adalah sinus takikardi, karena hati-hati pasien dengan emboli paru itu mostly hampir lebih dari 90% atau lebih dari 90% dia akan sinus takikardi. Sehingga itu sudah sangat membantu. Beberapa kali saya ya tidak sebagai DPJP utama ya, tapi saya dikonsuli sebagai dokter jantung yang kemudian ikut membantu teman sejawat paru merawat pasien COVID. Pada saat dikonsuli, maka kita lihat pasiennya kondisinya derajat berat atau sedang berat dengan takikardi, saturasi rendah. Ya, mau nggak mau kecurigaan emboli paru harus dimasukkan sebagai suatu diferensial diagnosis. Karena mostly emboli paru manifestasinya adalah sinus takikardi. Tapi jangan dibalik artinya semua sinus takikardi emboli paru tidak, tapi emboli paru mostly 90 di atas 90% adalah menunjukkan suatu gambaran sinus takikardi. Apa gambaran lainnya? Nah, ini ada yang namanya S1, Q3, T3 pattern. Kita lihat di gambaran EKG sebelahnya, S1 adalah adanya gelombang S yang prominent atau gelombang S yang bermakna di mana, karena biasanya harusnya gelombang 1 itu yang lebih prominent adalah gelombang R-nya. Gelombang R-nya yang ke atas ini dia akan lebih prominent. Tapi pada saat gelombang S-nya ini prominent atau sama atau bahkan lebih dalam dari gelombang R, maka ini sebagai suatu tanda, ini suatu hal yang tidak normal. Nah, makanya kemudian bisa menjadi suatu tanda emboli paru. Tapi tidak berdiri sendiri, ya, tidak berdiri sendiri. Artinya poin nomor 2 ini S1, Q3, T3 ini harusnya kita temukan semua. Jadi yang pertama S di gelombang, S di lead 1, kemudian Q patologis di lead 3, dan T inverted di lead 3. Nah, ketiga pattern ini harus kita temukan dalam satu EKG. Untuk kita ngomong, saya curiga emboli paru nih, kenapa? Ada sinus takikardi dan S1QT T3. S1Q3 T3 ada tanda itunya, oke. Kalau ada tanda itu bisa. Tapi kalau misalnya kita hanya temukan salah satu, maka kemungkinannya ke arah sana lebih kecil. Nah, kemudian memang ini adalah suatu T inversi di V1 sampai V4, new onset RBBB ini bisa muncul, tapi memang biasanya dia mengikuti dari suatu gambaran, dia jadi hemodynamic changes, suatu kondisi yang mengikuti dari kondisi emboli parunya tadi. Karena biasanya emboli paru kemudian terjadi hipertrofi ventrikel kanan
yang ditandai dengan tadi T inversi di V1 sampai V4 yang menandakan suatu overpressure dari ventricle kanan. Nah, itu adalah suatu gambaran-gambaran yang mengikuti dari suatu emboli paru. Seperti ini P pulmonal artinya ada pembesaran di atrium kanan dan right axis deviasi. Kalau ini ada, ya kita sudah hampir berani ngomong pasti ini ada suatu emboli paru, meskipun sekali lagi gold standarnya adalah pemeriksaan CT scan. Nah ini contohnya nih, S1, jadi S-nya dalam banget di lead 1, ada Q patologis di lead 3, ada T inverted di lead 3, dan cuman ini mohon maaf ternyata tidak takikardi ya, entah apa ini sudah suatu tata laksana atau gimana, tapi yang jelas ini adalah suatu contoh dari S1, QT, T3, kemudian ada RAD, ada RBBB, ada T inverted di V1 sampai V4. Ini contoh yang cukup bagus di mana tadi dari parameter-parameter kriteria tadi memenuhi semua dalam pasien ini. Ya, RBBB, aksis RAD, S1 QT 3T, T inversin, clockwise rotation. Oke. Kemudian efusi perikard, kita juga mungkin bisa ketemu pada pasien-pasien kegawatan di mana ada trias EKG, jadi amplitudenya rendah atau low voltage, di mana low voltage ini hati-hati kita lihat low voltage ini harus dari akan berbeda parameternya low voltage pada EKG atau lead ekstremitas dan lead prekordial. Kalau di lead ekstremitas maka dikatakan low voltage itu bila tingginya QRS kompleks itu kurang dari 5 mm atau 5 kotak kecil. Kayak pada pasien ini kan, contoh ini kan dia hanya berapa nih? Mungkin hanya 2 atau 3 kotak kecil. Atau kompleks QRS pada lead prekordial kurang dari 10 kotak kecil. Atau 2 kotak sedang tadi ya, 2 kotak besar. Nah ini juga contohnya cuman mungkin 4 maksimal 5 kotak kecil, sehingga ini semua disebut sebagai suatu low voltage EKG. Efusi perikard juga tadi tandanya takikardi, ya, tandanya takikardi, dan yang terakhir adalah ada suatu electrical alternate. Kita lihat di panah ada merah biru ini. Yang merah lebih tinggi dibandingkan yang biru. Merah lebih tinggi dibandingkan biru, merah lebih tinggi dibandingkan biru. Nah, ini yang kemudian kita sebut sebagai electrical alternate. Artinya si EKG ini pada saat merekam aktivitas listrik itu kadang tinggi, kadang rendah. Lah kenapa? Kok bisa? Karena si jantung itu pada saat ada suatu massive pericardial effusion, jantung itu kayak apa? Berenang, atau kayak dia kayak berada di dalam suatu cairan gitu kan, di mana dia bisa swinging ke depan, ke belakang. Nah, pada saat si jantung itu mendekati permukaan kulit, dia maka elektrikalnya itu yang terekam itu tinggi, QRS kompleksnya tinggi. Tapi pada saat dia swinging agak menjauhi dari permukaan kulit, maka dia voltasenya lebih rendah. Nah, itu menjadi suatu tanda yang khas, yang kalau ada seperti ini, kita juga harus berani memberi suatu diferensial diagnosa, hati-hati, jangan-jangan ini ada suatu massive pericardial effusion. Ya, ini sama, ini adalah takikardi ya, takikardi lebih dari 100 kali per menit, sekitar 120-an. Kemudian kita lihat di lead yang paling bawah, lead 2 ini ada yang tinggi, rendah, tinggi, rendah, tinggi, rendah, electrical alternance. Kemudian, nah ini cuman memang low voltage-nya belum dapat. Low voltage-nya belum dapat, jadi di sini ada yang masih tinggi, kemudian di prekordialnya juga ada yang lebih dari 10 kotak kecil, memang low voltage-nya belum dapat, tapi sudah ada suatu gambaran takikardi dengan electrical alternance. Kalau ada electrical alternance, saya rasa tetap harus hati-hati.
ini adalah suatu massive pericardial effusion, kemudian kita harus mendapat bantuan, meminta bantuan eko untuk menentukan ini suatu efusi perikard, terutama masif atau enggak. Ya, yang pertama untuk eko memastikan adalah suatu efusi perikard, masif atau tidak. Tapi kalau tanda tamponadenya, sebenarnya tanda tamponade itu bisa kita lihat dari klinis. Karena tamponade sebenarnya adalah diagnosa klinis, bukan diagnosa eko. Kalau diagnosa eko nanti ada echo sign of tamponade, itu beda lagi. Tapi kalau untuk menentukan tamponade cordis, maka itu harusnya dari klinis. Gangguan elektrolit, ya elektrolit kita tahu ada hiperkalemia, hipokalemia. Dokter Anissa, saya kurang berapa menit? Tolong diingatkan. Oke, ya. Elektrolit yang biasa kita pantau adalah kalium, magnesium, kalsium. Nanti kita sambil lihat di sini. Nun sewu dokter, 5 menit lagi dokter. Oke, siap. Ya, hiperkalemia ini adalah beberapa gambaran kalau EKG hiperkalemia, mulai dari normal, kalau agak naik ada T yang meruncing, kemudian first degree, complete heart block sampai dengan suatu VF. Jadi hati-hati dengan elektrolit imbalance ya, ternyata bisa menimbulkan sampai dengan suatu kegawatan pada EKG atau pada pasien. Ini apa namanya? Tanda-tandanya tadi kalau kita lihat di awal ada nilai kalium yang ternyata gambaran EKG-nya bisa berbeda-beda. Bisa kita sebagai rujukan, tapi jangan terlalu berpatokan karena tentunya akan sangat bervariasi pada semua pasien, tergantung juga dari miokardnya atau ada komorbid yang lain. Tapi yang jelas ini adalah tanda-tandanya. Kalau masih ringan-ringan saja mungkin kita bisa menemukan TOLT. Tapi kalau sudah mulai severe, hiperkalemi lebih dari 6, lebih dari 7, terkadang sudah mulai QRS melebar, kompleks gelombang P-nya hilang, kemudian ada yang kita sebut sebagai sinewave atau irama idioventrikular sampai dengan suatu ventricle fibrilasi, ventricle tachycardia itu bisa muncul. Nah ini mungkin gambaran saja. Jadi tadi 5,5, di atas 6, di atas 7 sudah bisa suatu bradiaritmia sampai dengan sinewave tadi, sampai di atas 9 biasanya sudah kritis lah ya, sudah bisa sampai terjadi suatu ventricle fibrilasi bahkan PEA. Dan itu mau nggak mau ya kalau seperti ini hati-hati, kita harus langsung tata laksana untuk hiperkalemianya. Sama seperti tadi VF, kalau kita lihat ACLS maka ada hiperkalemia sebagai 5,5T itu, maka itu yang harus kita ketahui dan kita tata laksana. Ya, di atas 9 menyebabkan kardiak arrest, tapi hati-hati, terkadang ada yang baru di atas 7 itu sudah bikin kardiak arrest ada. Jadi ini sebagai salah satu referensi, tapi bisa saja kita pada praktek klinis sehari-hari akan menemukan gambaran yang lain. Ya, symmetrical peak T waves, ya ini kaliumnya, ya ini contohnya di atas 7, tapi biasanya di atas 6 itu sudah bikin TOLT. Ya ini sudah mulai QRS melebar, kita melihat sudah mulai QRS melebar, gelombang P-nya juga kalau kita lihat di mana ya, V2 itu sudah mulai, PR intervalnya udah mulai memanjang. Ini berarti kaliumnya sudah semakin lebih tinggi, ini QRS-nya sudah semakin melebar, sampai dengan bisa suatu idioventricular rhythm, gelombang P-nya nggak ada, hanya ada QRS kompleks dengan gambaran QRS kompleks yang melebar. Nah ini apa ya, kita sebutnya sinewave biasanya ya, atau tidak ada gelombang P, jadi hanya tadi idioventricular rhythm, tapi dia accelerated. Ini dengan kalium yang tentu lebih tinggi. Nah, bagaimana kalau ada elevasi segmen ST? Hati-hati, kadang-kadang ini benar nggak ya suatu STEMI atau ternyata hiperkalemia, maka kita harus lihat yang lain. Kalau STEMI tentunya ada resiprokal lead-nya ST depresi,
kemudian diikuti dengan gambaran yang lain, artinya hati-hati, mungkin kita bisa melihat ada QRS kompleks yang melebar sebagai suatu tanda hiperkalemi, tapi bisa juga loh ternyata ada suatu diikuti dengan suatu STEMI atau estelofasi. Ini sine wave, gelombang T yang prominent, Tolti ya. Jadi memang suatu gambaran dari hiperkalemi. Kalau ini adalah hipokalemi, T wave bifid, kemudian gelombang U yang patologis ya kita lihat. Jadi normal, kemudian yang belakang-belakang ini sudah tidak normal, di mana ada gelombang U yang biasanya tidak ada. Ya, kemudian kita harus bisa membedakan memang antara gelombang U dengan gelombang P. Ini jadi dapat terjadi pemanjangan QT interval, gelombang T-nya negatif dengan depresi segmen ST. Nah, ini contohnya, ini ada gelombang U, mana yang... Jadi bifida, kita mungkin lihat di V5 deh. Ini jadi T-nya agak ke bawah, kemudian yang ini adalah kita anggap sebagai gelombang U. Nah, ini gelombang P. Jadi ini adalah suatu gambaran dari hipokalemia, downsloping ya, downsloping ST depresi dengan adanya gelombang U yang prominent. Contoh yang lebih enak mungkin ini kalau hipokalemia gelombang T-nya didorong ke bawah, tapi kalau hiperkalemia kayak ditarik menyebabkan suatu Tolti. Hipokalsemia, pemanjangan QT interval ya. Jadi QT intervalnya memanjang ini di mana nanti ada rumus kalau hiperkalemianya malah memendek, hipokalsemia memanjang, hiperkalemianya QT intervalnya memendek, tentunya nanti dengan referensi cut off-nya ini. Referensi cut off laki-laki 450, batas atas wanita 440. Cara menghitungnya biasanya yang paling sering adalah kita pakai rumus Bazet ini. QT correction adalah QT durasi QT interval dibagi akar dari jarak R ke R. Oke, ini hipokalsemia, hipo ya memanjang, QT intervalnya lebih dari 510. Tadi sudah kalium, kalsium, semarang, ini magnesium. Pemanjangan interval QT, hati-hati di mana QT interval sebenarnya adalah fase yang sangat rapuh, sehingga kalau terjadi suatu cetusan di situ bisa menyebabkan suatu aritmia ventrikel yang malignan. Nah, ini kita lihat di sini contohnya, ini adalah QT interval yang memanjang yang bisa mencetuskan suatu torsade Poang, bahkan suatu ventricle tachycardia atau suatu ventricle fibrilasi. Jadi, cuman memang kita sulit nih kita menentukan ini pemanjangan QT-nya tadi apakah ini suatu hipomagnesium atau hipokalsium, karena hipokalsium tadi sama bahwa hipokalsium juga terjadi pemanjangan QTC. Nah, ini memang harus, sehingga kalau di lab kita biasanya tidak hanya NaKCl tapi kita tambah dengan CAMG untuk melihat gangguan elektrolit. Ini yang terakhir, efek obat pada EKG. Yang paling sering adalah pemanjangan interval QT, sering disebabkan karena obat-obat anti aritmia, antibiotik macrolide yang kemarin sempat kita pakai itu ya kalau untuk yang pasien COVID itu, kemudian obat-obat psikotik atau antidepresan. Nah, ini contohnya adalah digitalis, ada yang disebut sebagai scooping. Scooping ini dia kayak kumis, orang ngomongnya kayak kumis, tapi kalau iskemik dia ada ST depresi di mana J point-nya berbeda. Nah, perhatikan J point-nya, kalau iskemik itu J point-nya di bawah ini, kalau scooping dia langsung pada akhir kompleks QRS. Ini scooping, ini lebih enak, jadi langsung J point-nya pada akhir kompleks QRS, kemudian ada scoopingnya yang menandakan efek digitalis, mungkin karena pemberian digitalisasi yang terlalu lama atau biasanya sering pada usia tua. Ini scooping, kemudian ada ini ya scooping ya, J-nya, J point-nya langsung pada kompleks QRS, frekuen PVC. Oke.
Ya, terima kasih. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan.